Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat datang di acara Simfoni Paskah pada hari ini Sabtu 15 April 2023. Simfoni Paskah kali ini mengambil tema Goodness of God. Kita akan merayakan kebaikan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita masing-masing melalui puji-pujian dan juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pengisi acara dalam Simfoni Paskah ini adalah Mawar Simorangkir, vokal grup Samara dari GKI Cipinang Indah, Komisi Anak GKI Suntermas, Paduan Suara dari GKI Suntermas, tim angklung, dan tari-tarian dari Remaja Pemuda GKI Sunter. Saudara-saudaraku, acara ini akan berlangsung mengalir tanpa jeda dan tanpa pemberitahuan, sesuai urutan acara yang terlihat di layar. Kiranya acara Simfoni Paskah memberkati kita semuanya. Mari siapkan hati untuk memasuki ibadah ini.
kita akan masuk dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Allah atas kesempatan yang begitu baik dan indah. Tuhan beri kami kesempatan untuk berkumpul dan memuji Engkau. Terima kasih ya Allah untuk campur tangan Allah di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas karya Tuhan yang ajaib yang telah menyelamatkan jiwa kami. Kami mengagumi akan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Saat ini kami berdoa memohon pertolongan Tuhan agar memimpin dan memberkati acara ini. Setiap pengisi pujian, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, itu menolong kami, menaikkan syukur kami atas kebaikan-Mu ya Allah dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih atas kemurahan-Mu kepada kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Allah. Berkati dan pimpinlah kami ya Allah, supaya kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih ya Allah. Kami memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
Selamat sore semuanya, Shalom. Selamat Paskah untuk kita semua karena ini masih nuansa Paskah. Kami dari Komisi Anak GKI Sunter mengucap syukur kalau pada sore hari ini kita boleh berkumpul setelah berapa purnama, 3 tahun kita melalui masa pandemi. Puji Tuhan kita boleh berkumpul lagi di sini mengikuti perayaan Paskah. Salah satu poin yang saya syukuri di tengah ketakutan kita beberapa tahun yang lalu, 3 tahun ke belakang, April 2022 tahun kemarin, di antara beberapa gereja, kita duluan ya Bu Barlian, langsung mengadakan onsite Paskah anak. Puji Tuhan, luar biasa. Responnya anak-anak, estimasi kita cuma 30 orang ya Bu Bar. Gak tahu hadir sampai 65-70. Dan kemarin kami mengadakan Paskah kembali, ya tetap berlanjut dengan baik dan itu benar-benar karena kasih karunia Tuhan. Jadi di tengah ketersediaan sumber daya kami yang semakin sedikit karena ada yang sudah pensiun, ada yang keluar kota dan sebagainya, kami tetap bertahan dalam pelayanan anak. Nah, pelayanan anak, Theo nak sih, maju. Ya, ini anak-anak kami, mohon maaf karena mereka baru selesai ujian dan hari ini masih beberapa les, ya saya maju ke depan. Sebagai seorang anak dan kami juga sebagai pelayan anak selalu ingat dan kutipan dari Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bersyukurnya sekali kita sebagai seorang anak boleh menyebut nama Tuhan kita dengan kedekatan seorang Bapak, Aba. Jadi kami boleh hari ini mempersembahkan pujian ya Aba, ya Bapa sebagai ucapan syukur dan kerinduan kami kepada Bapa yang telah memberikan kita banyak kasih karunia buat hari-hari yang telah kita lewati. Inilah persembahan kami Komisi Anak GKI Sunter.
Selamat sore, Shalom Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kami dari Paduan Suara GKI Sunter. Tampak terasa pandemi sudah kita lewati selama kurang lebih 3 tahun. Banyak peristiwa yang tidak menyenangkan yang terjadi, baik dalam rumah tangga kita, baik dalam keluarga kita, namun juga dalam kehidupan bergereja. Namun kita patut bersyukur karena sampai hari ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga dapat beribadah bersama. Meskipun kami sempat vakum selama 2 tahun dari latihan, tapi akhirnya kami dapat kembali berlatih dan memuji Tuhan. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan dapat mengingatkan akan besarnya kasih Tuhan kepada kita dan penyertaan Kristus dalam kehidupan kita. Terima kasih.
puji syukur kalau kami boleh ikut memuji Tuhan bersama di GKI Suntermas ini. Kami vokal grup Samara dari GKI Cipinang Indah. Kami senang bernyanyi, walaupun suara kami biasa aja gitu ya. Cuma dari segala nyanyian, segala pujian, kami mendapatkan suatu hal, yaitu kekuatan. Walau kami pernah ada masalah gitu ya dalam kehidupan kami masing-masing, kehidupan kesehatan, kehidupan pekerjaan. Namun dengan bernyanyi kami merasa beban kami ringan dan kami merasa kami satu sama lain saling menguatkan. Karena itu saat ini juga kami mau berbagi kekuatan melalui pujian kami, yaitu Pengorbananmu Sempurna dan He Will Carry Me. Dua lagu ini adalah lagu yang mengisahkan tentang pengorbanan Tuhan yang luar biasa, yang sanggup meringankan beban kita, dan kiranya ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur.
There's no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carry the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. If He carry the weight of the world upon His shoulders, I know my sisters that He will carry you. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang amat tinggi dihalaukannya. Badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. Jika Dia mengatur semua jalan hidupku, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. He said, "Come unto me, all who are weary, and I will give you rest, rest, rest." If He carry the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. If He carry the weight of the world upon His shoulders, I know my sisters that He will carry you. I know my sisters that He will carry you. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk sore ini ketika kami melalui puji-pujian mengangkat hati kami dan kembali mensyukuri tentang makna hidup yang sudah Tuhan tebus, Tuhan pulihkan dan mengajari kami untuk menjadi pewarta-pewarta yang baik. Maka saat ini kami mau belajar dari firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kelemahannya. Biarlah Tuhan mengambil kelemahan dan keterbatasannya dan memperkenankan hamba-Mu menjadi alat penyampai kabar baik yang dari Tuhan. Maka Tuhan tuntun kami
Roh Kudus Tuhan akan mengajari kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk boleh memahami firman Tuhan. Dan kami juga boleh untuk membuka hati kami dipimpin oleh firman-Mu. Berfirman Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Kami mau menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab akan diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan yang ke-23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah Goodness of God. Dan di bawah tema Goodness of God, mari kita bersama-sama melihat realita para murid sesudah kebangkitan. Perikop ini dituliskan sesudah Maria menangis di pinggir kubur Yesus. Rupanya murid-murid yang lain juga, para laki-laki juga merasa mengalami ketakutan oleh karena tekanan orang-orang Yahudi, oleh karena Roma juga masih memerintah Israel. Dan di tengah-tengah ketakutan dan kegelisahan ini, kita masuk ke poin yang pertama, you will never walk alone. Pada momen di mana ketakutan mencekam, ketika mereka tidak tahu apa yang menjadi masa depan mereka, ketika Yesus yang sudah mati dan bangkit, dan mereka para murid tidak tahu lagi kemana ini akan diarahkan. Dan justru pada saat itu kita kembali untuk dipertemukan dengan Yesus yang peduli. You'll never walk alone adalah bagian ketika saya dan saudara juga sama-sama menghadapi keadaan yang bingung. Kadang-kadang kita ketakutan menghadapi apa yang di depan kita. Berulang kali juga kita tidak tahu langkah ke depan kita. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu, kita masuk pada sesuatu yang sangat menakjubkan. Yesus hadir di tengah-tengah ketidakpahaman hidup, di tengah-tengah apa yang dikatakan rasa tidak berdaya yang sering menguasai hidup kita. Saya dan saudara sering bingung karena kita tidak ketemu Yesus yang bangkit. Atau kita kadang-kadang seringkali lebih ditenggelamkan oleh kekhawatiran, oleh perasaan tidak berdaya, oleh perasaan rapuh yang ada dalam hidup kita. Saya baru membawa suami saya untuk cek jantung dan sekarang tambah cek ginjalnya. Dari pagi 7:30 sampai jam 8 malam kami ada di rumah sakit NUH di Singapura. Saudara-saudara, rasanya itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Bagian pertama waktu periksa ginjal dikatakan ginjalnya tinggal 19%. Ada kemerosotan yang agak cepat dalam 6 bulan. Kemudian pemeriksaan darah itu bertubi-tubi. Lalu kemudian kami masuk ke bagian pemeriksaan jantung, dan sesuatu yang tidak terduga sebetulnya. Ketika dokter sudah memeriksa suami saya dan bilang oke, jantungnya tidak apa-apa, tiba-tiba suami saya burst out, jadi meledak tangisnya
Dan dia kemudian sambil memegang tangan dokter dan berkata, dokter sudah menolong saya 16 tahun. Dan dia terus bicara dengan mahasiswa yang waktu itu menyaksikan, karena ini profesor jadi ada juga mereka belajar tentang cara memeriksa pasien. Dan dia bilang, kalian harus dengarkan dia dokter yang baik. Saya waktu itu kaget saudara. Suami saya nggak pernah nangis seperti itu. Lalu saya bilang sama suami saya pelan-pelan, ayo kita pulang, kamu sudah capek sekali, pasti capek sekali. Lalu dia masih terus memegang tangan dokter dengan menangis. Lalu saya bilang lagi, kita pulang, kamu capek. Saudara-saudara, pada momen-momen seperti itu ketika kami akan pulang, kembali dia diundang untuk dicek darahnya. Saya tidak bicara tentang betapa mahalnya satu jenis itu. Tapi saya mulai berdebar-debar karena dia harus tunggu 2 minggu hasilnya. Namanya melioma dan seterusnya. Rupanya itu pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada kanker darah. Saya kira pemeriksaan ini sudah 2 kali. Di Indonesia juga dia pernah diperiksa seperti itu. Pada momen-momen seperti itu, saya tidak bicara apa-apa. Saya juga tidak pernah menyinggung soal itu. Tapi saya cuma bilang begini, Tuhan itu pasti mendampingi kita. You'll never walk alone. Kita tidak pernah jalan sendiri dalam hidup ini. Apapun yang akan dihadapi. Kalaupun saya sendiri mungkin sudah mulai breakdown dengan apa yang dikatakan, bagian-bagian yang membuat kita lelah setengah mati. Tapi kemudian saudara, 2 minggu kemudian kami sudah di sini di Jakarta. Anak saya mem-WA dan berkata, puji Tuhan, 2 jenis darah yang diperiksa itu ternyata negatif. Saudara, Yesus hadir di ruang yang tertutup. Ketika bahkan pintu itu terkunci, ia menghadirkan diri dan berkata, engkau tidak pernah sendirian. Saya dan saudara sering merasakan bahwa kita tidak pernah sendirian. Pada saat tidak berdaya dan buntu jalan, ketika kerapuhan kemanusiaan kita, ketika keterbatasan kita, kadang-kadang membuat kita tidak tahu lagi apa yang ada di depan kita. Saya masih ingat waktu mendampingi seorang bapak yang dalam keadaan kambuhan dari kanker. Dia berkata begini, saya bilang sama Tuhan, Bu, kalau Tuhan tidak mendengar doa saya, tolong dengar orang-orang yang berdoa untuk saya. Dan bagian itu membuat rasa sakit, bahwa di tengah-tengah penderitaan orang seringkali berkata, where are you? Di mana engkau Tuhan? Ketika kegelisahan menyergap, ketika para murid bersembunyi di pintu yang terkunci, Yesus menghadirkan diri, ia bangkit. Dan ia menghadirkan diri dalam kemuliaannya dan berkata 2 kali, dia berkata shalom, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Mari kita masuk ke bagian yang kedua. Ketika saya dan saudara mendengarkan ini, maka kita masuk pada apa yang dikatakan oleh seorang penulis, Floyd Tompkins. Dia berkata, sukacita kebangkitan mengangkat kita dari kesepian, kelemahan, keputusasaan kepada kekuatan, keindahan, dan kebahagiaan. N.T. Wright berkata, kebangkitan adalah awal dari proyek baru Allah. Damai sejahtera yang diberikan Kristus kepada para muridnya adalah apa yang dikatakan awal dari proyek baru Allah dalam kehidupan ini. Dia mengangkat apa yang dikatakan kesepian, ketakutan, air mata, dan diubah menjadi kekuatan dan kebahagiaan. Shalom artinya damai, dan damai itu berimplikasi beberapa hal. Pertama, berdamai dengan Allah. Allah mendamaikan dirinya dengan kita, dan kita memberi respon. Apakah saya dan saudara berdamai dengan Tuhan di tengah-tengah berbagai situasi dan kondisi kita? Berdamai dengan Tuhan berarti trust Him, mempercayakan diri kepada Dia apapun situasi kita.
Ketika kita berkata hidup saya sebagai murid-murid Kristus, kita tidak berarti kita meminta semua fasilitas yang dari Tuhan untuk hidup kita. Tapi kita belajar mengerti tentang artinya berdamai dengan Allah, bergaul dengan Tuhan, makin mencintai Tuhan dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Sebab melalui Kristus tirai itu sudah dicarikan dan kita bisa berhubungan kembali dengan Tuhan. Yang kedua, damai dengan diri sendiri. Ini persoalan yang paling banyak dalam hidup. Ada banyak orang yang marah terhadap hidup, ada banyak orang yang menolak orang lain karena dia tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Saya dan saudara berdamai dengan diri kita, bisa menerima bahwa kita ini seperti ini, bisa menerima bahwa kondisi kita adalah bagian dari anugerah Allah dalam hidup. Ada banyak kali kita tidak bisa berdamai dengan diri kita. Tidak berdamai, kita selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita selalu menganggap bahwa apa yang ada pada kita adalah bagian yang kurang baik dibandingkan yang orang lain. Kita marah karena kita dijadikan seperti ini. Dan ini bagian di mana kita tidak akan mengalami shalom. Ketika ia menghadirkan 2 kali kalimat ini, damai sejahtera bagi kamu, itu artinya sebuah panggilan untuk masuk juga pada bagian yang kedua dari damai. Saya dan saudara berdamai dengan diri sendiri. Pendamaian ini adalah memaafkan apa yang terjadi dalam hidup kita. Pendamaian artinya mensyukuri apa adanya kita. Yang ketiga adalah kita dipanggil untuk berdamai dengan sesama. Saudara-saudara, pendamaian dengan sesama adalah bagian yang seringkali menjadi tugas kita dalam hidup, atau kecintaan kita mestinya ada di sana. Di tengah-tengah dunia yang sibuk berperang, mestinya anak-anak Tuhan sibuk menciptakan damai dengan satu dengan yang lain. Gereja menjadi komunitas yang damai, berhenti berdebat, berhenti mempersoalkan hal-hal yang membuat kita menjadi lemah dalam diri sendiri. Damai adalah sebuah keberanian untuk memandang orang lain seperti diri kita sendiri. Damai adalah bagian di mana kita berkata bahwa aku memaafkan kamu karena saya sudah diampuni, sudah dimaafkan oleh Kristus dalam seluruh keberadaan kita. Wah, kalau kita bisa berdamai dengan sesama, kalau kita bisa berdamai dengan diri sendiri, getir hati itu enggak ada, saudara. Kebencian itu enggak ada, praduga negatif itu enggak ada. Kalau ada orang yang sedang berkelebihan, lalu dia mempersoalkan kelebihannya, kita juga enggak sakit hati, saudara-saudara. Karena enggak apa-apa berbeda itu. Tapi kita sering sakit hati kan? Kalau ada keluarga yang cerita, anak saya berhasil loh, gajinya sekian. Dan kalau dia cerita terus, suami saya sayang banget sama saya. Ya. Kalau mau turun dari mobil juga pintunya dibukakan. Mestinya kita hati-hati loh. Kalau dia cerita bahwa kalau turun dari mobil pintunya dibukakan, ada 2 hal. Entah dia sedang bersalah pada kita, atau pintu mobilnya memang macet, saudara, nggak bisa dibuka dari dalam. Ya, jadi kalau kita merasa gini, suami saya jangankan bukain pintu mobil, kalau mau nutup pintu mobil aja bilang jangan kenceng-kenceng, nanti itu rusak mobilnya. Padahal katanya, aku mau dia datang dan berkata seperti suami orang lain itu loh yang bukain pintu mobil. Jadi saudara, kalau kita berdamai, ya sudah, suami kita seperti itu, istri kita seperti itu, nggak pernah ada tuh perselingkuhan. Karena kita menerima. Kenapa orang berselingkuh? Karena yang ada pada kita dianggap kurang melulu. Ya, kita tidak berdamai dengan realita. Kita tidak berdamai dengan apa-apa yang hilang dari hidup kita. Maka kita masuk kepada apa yang dikatakan shalom itu menghadirkan damai, itu menghadirkan sejahtera. Artinya tidak ada ketakutan dalam hidup. Ada satu keberanian untuk memasuki masa depan bersama dengan Tuhan yang bangkit. Yang terakhir, kita sedang bertemu dengan damai yang tercipta karena kasih yang tidak bisa terpatahkan. Love yang punya power yang luar biasa. Ketika Allah dalam Yesus Kristus memilih untuk mendamaikan dirinya dengan manusia dan mengorbankan diri demi cinta yang ada dalam kehidupan. Saudara-saudara, saya baru pulang dari Bali dan kami pergi ke 2 daerah. Satu di kaki Gunung Agung, kami membuat apa yang dikatakan pengairan untuk
satu desa yang susah sekali mendapat air. Lalu itu kira-kira saudara ya, kalau ambil air itu mereka harus naik 5 jam. Jadi kita berjuang bersama-sama untuk menghadirkan itu dengan tandon-tandon untuk menampung air hujan. Hampir 99% orang Hindu. Dan kita hanya menawarkan cinta kasih, tanpa menggedor-gedor mereka untuk berkata terimalah apa yang kita yakini. Yang kedua, kami ke panti asuhan, namanya Panti Asuhan Anak-anak Harapan. Ini didirikan oleh seorang ibu yang sekarang sudah tua, anak dari pendeta. Dan ketika dia membangun panti asuhan itu, motonya adalah setiap anak mesti punya pengharapan. Waktu kami datang dan ada acara selama 2 jam setengah lebih, saya bertemu dengan satu anak umur 3 tahun. Dan waktu melihat itu dia minta digendong. Jadi sambil duduk saya gendong dia. Biasanya kalau kita pangku anak, kita arahkan mukanya ke depan. Tapi dia nggak mau. Dia mengarahkan mukanya ke muka saya. Lalu dia mau supaya ini saya dicopot, masker saya. Mau lihat rupanya, mau lihat wajahnya, mau lihat wajahnya. Akhirnya saya buka begitu maskernya. Lalu dia tepuk-tepuk pipi saya. Karena dia tepuk-tepuk pipi saya juga tepuk-tepuk pipi dia. Karena kalau dibiarkan lagi dia pasti ciumi saya. Jadi saya tepuk-tepuk dia tepuk-tepuk saya lagi. Kalau saya pakai masker lagi, dia tarik lagi maskernya. Mau lihat wajahnya, mau lihat wajahnya. Lalu sesudah saya buka, dia lihat lagi, lalu dia baringkan kepalanya di dada saya. Wah, rasanya sakit sekali. Anak itu umur 2 tahun waktu dibawa ke panti asuhan itu. Waktu dia di pangku saya dia umur 3 tahun. Barangkali dia cari ibunya. Barangkali dia mau lihat wajah mamanya seperti apa. Takut kehilangan wajah itu. Dan berulang kali dia melakukan itu selama 2 jam lebih. Dia kerjanya cuma minta masker itu dicopot, saya pakai lagi, dia minta dicopot lagi, dia tepuk-tepuk lagi pipi saya dan merebahkan lagi kepalanya. Waktu kami rombongan akan pulang, saya takut dia menangis. Jadi saya mulai bingung dan saya taruh anak itu. Tapi begitu anak itu saya taruh, ada seorang kakak mereka yang sudah kerja, itu mengangkat bocah ini dan menaruhnya di lehernya. Saya tahu panti asuhan itu berharga sekali. Mereka bicara tentang anak-anak yang ditaruh oleh orang tuanya, mulai dari paling kecil sekalipun mereka mesti punya pengharapan. Ini cinta yang tidak boleh dipatahkan oleh keadaan. Ini cinta yang Yesus bawa. Pergilah katakan pada saudara-saudaramu ada shalom untuk belajar mengampuni dosa, mengampuni apa yang terjadi, mengampuni keterbatasan dan melawan ketidakberdayaan. Cinta yang bisa menembusi setiap dinding hati manusia yang tertutup. Cinta yang tidak memilih-milih apa yang boleh itu menjadi bagian kelompok saya atau tidak kelompok saya. Cinta yang cuma menawarkan bahwa kerapuhan dan ketidakberdayaan itu sudah dipatahkan oleh Kristus yang bangkit. Selamat saudara. Katakan ini di rumah tangga saudara. Bahwa kita tidak boleh membuang hari dengan kemarahan yang tidak ada habisnya. Bahwa pengampunan itu membuat kasih tidak akan mati dari hidup kita. The flame in your heart will never die. Karena ada selalu rasa maaf sepanjang jalan. Minta maaf sama anak-anak kalau kita salah kata dan salah cara. Anak-anak juga belajar minta maaf pada orang tuanya. Kita kepada orang tua kita yang lanjut usia, kalau masih punya orang tua, bilang sama mereka terima kasih. Semua yang mereka beri, mereka tidak minta apa-apa. Mereka cuma mau bilang bahwa kasih itu sudah memberi segala sesuatu, dan waktu mereka sekarang tidak berdaya, ini waktunya untuk bilang kasih tidak pudar bersama kesuksesan anak-anak. Kasih tidak pudar bersama kesibukan anak-anak. Mereka apa yang dikatakan sudah
kehilangan kekuatan, kehilangan tenaga, barangkali kehilangan juga semua yang sudah diberikan supaya anak-anaknya jadi orang. Kita membawa shalom Allah dalam Yesus Kristus kepada para orang tua yang lanjut usia. Mereka tidak boleh terlunta-lunta karena anak tidak punya waktu untuk bilang terima kasih. Shalom ini harus dibawa dalam gereja. Jangan pernah ada kebencian yang dihidupkan, kelompok-kelompok yang membuat kita terpisah. Shalom ini mesti dibawa dalam masyarakat. Katakan, yang rapuh dan patah oleh karena keadaan, semuanya ada dalam cinta kasih Kristus yang bangkit. Selamat Paskah, Ia sudah bangkit. Kita meneruskan kabar itu. Dunia dibela dengan seluruh pengorbanan yang tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mungkin di dalam kehidupan kita merasa bahwa ada banyak yang mengecewakan dalam kehidupan kita. Ada banyak pertanyaan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal-hal yang merasa kita begitu lelah dalam hidup ini. Tetapi percayalah bahwa Tuhan bangkit dan Tuhan menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan nama kita terukir di dalam hati Tuhan. Bahkan wajah kita terlukis di pandangannya. Dia Yesus yang selalu ada. Kita tidak pernah ditinggalkan yatim piatu. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat dan gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, Kau pelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia nama-Mu bagimu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai kasih-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiri, Kau pelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia nama-Mu bagimu
satu anugerah yang besar, satu kasih karunia yang sangat besar ketika 3 tahun yang lalu saya dan suami Tuhan berikan anugerah untuk merintis satu jemaat di kota Cibinong dekat Bogor. Saya dan suami sudah 27 tahun menjadi perintis jemaat church planter di Bekasi. Tapi Tuhan beri kasih karunia lagi 3 tahun yang lalu merintis lagi. Satu hal yang luar biasa bahwa orang-orang yang kami jumpai adalah orang yang sangat sederhana. Mereka adalah para buruh, kuli-kuli. Yang perempuan-perempuan kebanyakan itu adalah babysitter, pembantu, kuli-kuli kasar. Tapi mereka itu adalah orang yang merasa dikasta-kastakan. Dan merasa mereka adalah kasta yang rendah. Tapi ketika Tuhan memanggil kami untuk datang ke mereka, saya melihat kasih Tuhan itu besar. Ada satu namanya Andi. Andi ini seorang pria, sebetulnya udah tua gak kawin-kawin saudara. Orangnya itu orang Sunda bilang itu belikan ya. Saya orang Batak tapi lahirnya di Bandung. Belikan tuh apa ya? Orangnya suka ngomel saudara. Semuanya komplain. Dia tukang ngomongin gereja. Dia tukang ngomongin hamba Tuhan. Ini begini penuh dengan tuntutan. Tetapi ternyata orang ini hanya perlu satu perhatian. Si Andi ini pinter ngedekor saudara. Jadi saya suruhlah dia dekor. Dekornya lumayan. Satu hari saya datang dan dia selesai ngedekor. Saya tanya, Andi udah makan belum? Marah saudara. Oh, lapar ya? Enggak? Oke, saya ke mobil, saya bawa roti saudara. Ini lumayan nih ganjel. Oh ibu ngerepotin banget, mesti kasih begini. Emang dia kepengen disamperin dan dikasih roti saudara. Lalu keesokan harinya saya lihat dia di gereja, dia bersaksi. Lalu saya pandang dari tempat duduk nih si Andi nih. Si Indi nih enggak ganteng-ganteng amat. Dan kategori jelek lah. Udah gitu belagu banget lagi. Banyak maunya. Waktu saya pandang si Andi ini lagi bersaksi. Saudara tahu dalam hati saya seolah Tuhan bicara. Mawar aku mengasihi dia. Saya nangis. Orang ini mungkin tidak dipandang. Dan gak ada artinya juga di hadapan banyak orang. Tetapi Yesus mengasihi dia. Dan Yesus mau mati untuk dia. Mungkin kita adalah Andi-Andi. Yang terkadang kita mesti merasa tidak diperhatikan. Kita merasa dikucilkan. Kita merasa gak punya apa-apa. Tetapi Yesus sudah mati bagi saya dan saudara. Artinya betapa berharganya saya di mata Tuhan. Seharga darahnya yang tercurah bagi saya dan saudara. Pujian ini mengingatkan kita bahwa hatinya diberikan untuk saya dan saudara. Karena Yesus memilih saya dan saudara bukan karena kita baik, tapi karena kasih karunia. Dia mencintai kita. Amin.
Via Dolorosa in Jerusalem that day. The soldiers start to play the narrow street, but a crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore in every step the scorn of those who cried for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of Calvary, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Dia berdarah karena siksa dan cambuk di punggungnya, bermahkota duri di kepalanya. Di setiap langkahnya dicaci, orang-orang tuntut kematiannya. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, seperti domba dia Mesias sang Raja, tapi dia pilih salib sebab cintanya padamu, padaku. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. The blood that would cleanse the souls of a man made its way through the heart of Jerusalem. All the way of Calvary, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. To Calvary. Amin. Makasih. Sebelum kami menaikkan pujian lewat tim angklung, saya ingin menceritakan tentang pengalaman kami dalam tim angklung. Sejak tim angklung ini sebagai pendukung puji-pujian di gereja ini dibentuk sekitar awal 2011, banyak terjadi perubahan dan penyesuaian. Perubahan tidak hanya pada tenaga pelatih yang silih berganti, tetapi juga pada anggotanya. Seiring berjalannya waktu, banyak suka duka yang dialami. Dukanya tidak mudah menyesuaikan jadwal latihan,
keterbatasan pengetahuan anggota tentang notasi lagu dan musik, serta sebagian besar kami, anggota angklung, adalah lansia. Sukanya, walaupun usia kami sudah lanjut, tetapi semangat tetap tinggi. Dan di samping itu, tim angklung juga dapat tampil di berbagai gereja bahkan keluar kota, Bandung, Purbalingga, tingkat klasis pun sinode, serta mendapat kesempatan tampil sebagai tim musik pengiring orkestra pada kebaktian Natal Nasional 2019 yang lalu di Sentul. Tim angklung dapat diilustrasikan seperti tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota, di mana setiap anggotanya berfungsi beda, namun harus saling melengkapi. Tidak mudah mewujudkan kerjasama yang kompak dan saling melengkapi. Dibutuhkan kerendahan hati dan kesadaran setiap anggota untuk bekerja sama, tidak saling bersaing, apalagi berselisih. Tiap anggota harus terus mengupayakan kesehatian dan mau belajar dan diajar agar tercipta satu pujian yang menyukakan hati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kami bersyukur melalui segala kejadian peristiwa yang kami alami dalam tim angklung mampu melewatinya. Semuanya kami sadari itu anugerah Tuhan. Dia sungguh ada. Kasih dan kebaikannya yang ajaib itu terus dan tidak akan pernah berhenti bekerja di dalam dan melalui kami. Biarlah segala puji dan hormat hanya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih.
every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Ooh, all my life you have been faithful. Yes, you do. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sudah mendamaikan dirinya dengan kita. Dan itu adalah kebaikan yang sangat luar biasa. Dan sebagai orang yang sudah mengalami kebaikan, maka kita diminta untuk menceritakan dan melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang yang ada di sekitar kita. Supaya hidup kita boleh merasa sejahtera. Mari kita berdoa. Kami percaya Engkau senantiasa baik kepada kami. Dan oleh sebab itu Engkau senantiasa menyertai kami. Sehingga kami tidak berjalan seorang diri. Apapun yang ada di hadapan kami, sebesar apapun persoalan yang kami hadapi, kami tidak sendiri. Engkau ada bersama kami, Engkau menuntun kami, Engkau mengarahkan kami. Bahkan ketika kami merasa tidak berdaya, Engkau menopang kami. Dan Engkau memberikan pengharapan kepada setiap kami, bahwa ada yang baik yang ada di depan kami. Dan itu Engkau sediakan bagi setiap kami. Ketika kami berani untuk mempercayakan diri dan hidup kami sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, maka kami akan mengalami banyak kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan di dalam setiap peristiwa yang paling tidak menyenangkan sekalipun. Sebagai orang yang percaya, Engkau memampukan kami untuk melihat hal yang baik. Bahkan itu Tuhan pakai untuk menjadi kekuatan. Bukan hanya bagi diri kami, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang boleh berlangsung pada hari ini. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Biarlah setiap pujian yang keluar dari mulut kami adalah ungkapan kerinduan hati untuk kami mau senantiasa bersama dengan Tuhan. Biarlah setiap doa yang kami panjatkan adalah merupakan ungkapan dari pengharapan kami bahwa bersama dengan Tuhan adalah yang terbaik. Dan biarlah itu semua boleh mewujud, bukan hanya dalam ruang ini, tetapi juga di dalam hidup kami sehari-hari. Ketika Engkau hadirkan kami di tengah keluarga kami, ketika Engkau menghadirkan kami di tengah pekerjaan kami, di dalam pergaulan kami, biarlah setiap kami boleh menciptakan relasi yang baik, sehingga menghadirkan kebaikan dan damai sejahtera Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Bapa. Dan pada saat ini, biarlah setiap kami juga boleh bersyukur karena Engkau tetap memeliharakan kami, khususnya dalam kebutuhan kami secara jasmani. Engkau mau menyediakan makanan dan minuman bagi kami. Semuanya itu tersedia bagi kami. Dan itu semua adalah bentuk pemeliharaan Tuhan kepada setiap kami. Dan kami boleh mengalami kebaikan Tuhan, sehingga kami tahu bagaimana seharusnya kami bersyukur kepada Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan sambutan dari panitiaan ini.
Persilahkan kepada Penatua Kristianto Latif. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Bersyukur ya malam ini saudara boleh berjalan dengan lancar. Kami dari panitia menyadari bahwa membuat acara seperti Simponi Paskah ini tidak mudah Bapak Ibu. Karena melibatkan peserta dengan banyak orang. Kurang lebih itu ada sekitar 40-an orang. Banyak sekali yang harus dipersiapkan, baik latihan, menghubungi pembicara, pengisi acara dan lain-lain. Kami sering mengadakan acara, tapi kadang yang datang cuman kita-kita lagi. Kalau orang bilang tuh lo lagi gitu. Nah, tapi kami panitia berdoa supaya banyak didatangkan Tuhan jemaat. Jadi bukan kami lagi yang beracara, tapi kami beracara ini untuk jemaat. Walaupun sulit, tapi kami bertekad bahwa kami selaku panitia mau memberikan suatu acara yang berbeda dan bermanfaat bagi jemaat, khususnya di GKI Sunter. Puji Tuhan acara malam ini berjalan dengan lancar. Kita tahu semua kemarin siang panas banget kan, tapi sorenya hujan gede banget. Hari ini juga pagi siang tadi saya keluar sama istri panas banget. Tapi saya berdoa, saya keluar dari rumah tadi jam 3 kali ya, hujan. Saya bilang aduh Tuhan, kami pasrah lah, kami berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi. Tapi bersyukur malam ini berjalan dengan lancar. Yang datang juga tadi ada dari penyambut jemaat hitung 105. Jadi bersyukur mungkin baru kali ini kami merasakan kami bikin acara itu bukannya kita lagi. Jadi kalau ada yang maju nih tim angklung nih 20 orang, 40 orang, sepi. Ntar yang lain duduk lagi, maju lagi, sepi lagi gitu kan. Tapi saya lihat penuh sampai ke belakang. Nah, jadi saya selaku mewakili panitia Paskah mengucapkan terima kasih kepada semua pendukung acara, juga kepada semua jemaat yang hadir, dan saya percaya kehadiran kita semua malam ini tidak sia-sia, tapi beroleh berkat dari Tuhan. Amin, saudara-saudara ya, Bapak Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hilda Pelawi, kepada Ibu Mawar Simorangkir, kepada vokal grup Samara dari GKI Cipinang Indah, paduan suara GKI Sunter, tim musik angklung GKI Sunter, komisi anak GKI Sunter, juga kepada Bapak Bayu Sandiasa selaku pelatih tim mini orkestra GKI Sunter, dan juga kepada semua panitia yang sudah bekerja keras, Jimmy, thank you Jim, Ellen, anak saya, dan juga semuanya. Dan semua pendukung acara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Amin. Kami akan memberikan tanda kasih. Tama-tama kepada Ibu Hilda Pelawi. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Hilda. Selanjutnya kepada Ibu Ibu Mawar Simorangkir. Terima kasih. Kemudian vokal grup Samara dari GKI Cipinang Indah. Boleh diwakili? Saya, oke. Dan selanjutnya Bayu sebagai pelatih tim musik mini orkestra. Acara ini sudah berakhir. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara.
Selanjutnya ini kita menikmati santap malam yang ada di samping, ya, dan sehat-sehatlah kita semua sampai ketemu kembali. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan. Kita foto dulu ya Bapak Ibu yang angklung paduan suara PG Samara, kita foto dulu yuk. Kita foto sama Ibu Mawar dan Ibu Hilda. Supaya hidup pada hari esok, supaya hidup tak Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, berkuasa membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup tak gentar, ketakutan yang tentang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Vokal grup Samara dengan Ibu bisa?